Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat pengusaha, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua sehat-sehat, sukses dan berbahagia. Topik sharing saya kali ini adalah tentang level pengusaha atau tingkatan-tingkatan pengusaha. Di sini ada 5 level yang saya pahami. Level ini ibarat kita sekolah. Dulu kita sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, itu semua ada level-levelnya. Di mana pada saat kita sekolah, tentu setiap tingkatan kita sekolah, pola pikir kita berbeda, pengetahuan kita berbeda, semangat kita berbeda, pergaulan kita pun berbeda, wawasan kita pun berbeda. Ini sama dengan kita berusaha, kira-kira miriplah dengan pada saat kita sekolah dulu ya. Jadi di pengusaha ini pun ada level-levelnya. Ada level 1, ada level 2, ada level 3, ada level 4, ada level 5. Setiap level ini pun pola pikir kita akan berbeda. Semangat kita akan berbeda, wawasan kita berbeda. Pengetahuan kita juga berbeda, pergaulan kita berbeda, modal kita pun berbeda, skala bisnis kita pun berbeda. Nah, ini mirip sekali dengan kita sekolah dulu ya. Jadi di level 1 ini adalah level pengusaha-pengusaha kecil, di mana di sini adalah orang-orang yang baru mulai berusaha, termasuk saya juga dulu seperti ini mengalami. Di mana level kecil ini adalah biasanya kita hanya untuk survive, yaitu kita hanya sekedar untuk mencari kebutuhan belanja sehari-hari. Mohon maaf di sini beberapa contoh mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan daripada sobat-sobat pengusaha. Di sini tidak ada maksud saya men-sharingkan hal-hal tersebut. Ini semata-mata hanya buat bahan kita belajar bersama, sehingga kita dan teman-teman yang lain punya gambaran. Level 1 adalah level di mana kita masih mencari usaha yang bisa menghidupi kebutuhan belanja rumah tangga kita sehari-hari. Dan di sini levelnya pun bertingkat-tingkat juga pada level 1 ini. Mungkin ada level 1A, 1B, 1C, sampai 1Z ya. Kemudian ada level kedua. Nah, level kedua ini biasanya banyak pengusaha yang sudah lebih stabil. Mereka sudah menemukan pasarnya, usahanya sudah lebih stabil, ya, kehidupannya sudah lebih nyaman. Lalu sebagian juga sudah banyak yang udah kaya di sini. Nah, kemudian kalau di level ketiga, itu levelnya sudah masuk korporatisasi kecil ya. Artinya ini orang-orang atau pengusaha yang di level kedua ini sudah naik kelas, di mana kalau pada level 1, mereka masih cenderung bekerja sendiri ya. Semua dilakukan sendiri ya. Jadi ibaratnya orang mengatakan one man show, atau ada yang mengatakan CEO ya, Chief Everything Officer. Jadi apapun dikerjakan sendiri. Nah, ini pada level 1 ya. Sedangkan pada level kedua ini umumnya sudah terbentuk, terutama sistemnya, prosedurnya, organisasinya. Ini sudah terbentuk ya. Dan dia sudah berfungsi, masing-masing level ini sudah berfungsi, bisa berjalan. Nah, ini umumnya sobat-sobat pengusaha yang masuk di level 3 ini, kalau mereka sudah berpikir lebih jauh lagi, mereka masuk ke pasar modal. Ya.
Kemudian setelah di level ketiga ini usaha itu sudah mulai bisa berjalan tanpa si founder, si pendiri ini terlibat secara penuh. Artinya si pendiri ini sudah memikirkan strategi saja. Ya, sedangkan di sini masih terlibat strategi, masih operation. Kadang-kadang karena sibuk operation tidak memikirkan lagi langkah-langkah berikutnya, strategi ekspansi berikutnya. Nah, di sini pola pikirnya sudah berbeda. Kalau di level 4 ini, sini sudah korporasi besar. Ini banyak pengusaha-pengusaha konglomerat kita di Indonesia sudah berada di sini. Ya, di mana usahanya sudah di berbagai sektor, mereka kerjanya lebih banyak ekspansi dengan cara merger, akuisisi, ya. Jadi tidak lagi pada bisnis induknya atau intinya, mereka sudah ekspansi ke berbagai bisnis. Sedangkan di level kelima ini adalah multinational corporation. Ini perusahaan-perusahaan yang sudah kelasnya internasional. Contohnya seperti Unilever, Nestle, McDonald, dan yang lain-lain, ya. Nah, inilah level-level pengusaha yang ada di yang saya pahami secara garis besar. Nah, sekarang dari ini mari kita lihat contoh. Di level 1 ini apa contohnya? Contohnya adalah pribadi saya sendiri. Saya mengalami uh, usaha sekitar 27 tahun yang saya jalani. Dan itu di berbagai sektor saya masuki. Levelnya pun ini tidak naik-naik kelas, ya. Karena di sini masih berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan bulanan, ya. Saya pernah jadi kontraktor, ya, di mana saya harus menghitung tender, mengikuti unwishing, kemudian melaksanakan di lapangan, mengontrol sampai serah terima. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, dan ini perlu penuh perjuangan dengan keringat, ya. Risikonya pun besar banget. Lalu saya juga pernah berusaha di bidang restoran, ya, restoran Padang yang cukup besar di Cilandak, yang akhirnya juga tutup gitu. Nah, kemudian saya juga pernah masuk sampai saat ini saya masih menjadi developer, ya. Ini juga lain lagi kelasnya yang harus dilakukan. Kelihatannya saja besar, tapi saya merasa bahwa ini semua masih di level 1 karena belum bisa saya tinggalkan, belum bisa usaha ini berjalan tanpa saya. Nah, ini pengalaman saya pribadi dan tentu banyak sobat pengusaha yang lain yang mengalami hal seperti yang saya alami sampai saat ini, ya. Jadi inilah bagaimana kita berusaha. Kalau kita terus terlibat begini, usia bertambah, waktu habis, tenaga habis, hasilnya pun tidak seberapa, yang dimana kalau kita tinggalkan usaha itu berhenti. Nah, ini di level 1. Level kedua, ada contoh lain yang saya lihat ada seorang namanya Mas Nurul Atif. Mas Nurul ini dia seorang pengusaha fried chicken, ya, namanya Rocket Chicken, berada di sekitar Jogja dan sekitarnya. Ini cukup besar usahanya, ya. Mereka usaha ini betul-betul beliau lakukan, ya, dan hasilnya pun bisa kita lihat, ya. Kehidupannya pun kalau sudah mempunyai seperti ini tentu kehidupannya sudah lebih baik. Ini pengusaha di level kedua. Dan banyak contoh lain pengusaha di level kedua ini yang mereka sudah stabil gitu. Ya, sudah stabil. Tapi persoalannya apakah kita bisa meninggalkan usaha ini tanpa kita gitu. Atau kita tinggalkan kepada keluarga kita. Apakah mereka bisa menjalankan? Nah, ini di level kedua. Banyak contoh lain pengusaha di level kedua ini yang lumayan kehidupannya sudah sukses lah, sudah kaya rata-rata, ya. Contoh lain misalnya almarhum guru kita, ya, Pak Bob Sadino ini, Om Bob ini. Begitu juga, beliau cukup kaya, usahanya sangat dikenal. Tapi persoalannya apakah usaha ini terus bisa berkembang tanpa beliau? Nah, ini perlu waktu kita membuktikan. Kecuali kalau penerusnya membangun usaha di level ketiga. Contoh usaha di level ketiga adalah usaha-usaha yang sudah dikatakan
korporasi kecil ya. Di mana di level ketiga ini salah satu contoh misalnya depo bangunan. Mereka sudah punya lebih daripada satu outlet ya. Mereka sudah punya beberapa outlet dan ini terus berkembang. Nah, mereka masuk menjadi di pasar modal. Dengan masuknya mereka ke pasar modal, perusahaan ini lebih transparan, lebih profesional, mendapatkan modal lebih besar sehingga mereka lebih mudah untuk berkembang. Ya. Contoh lain adalah Pak Hermanto Tanoko ini juga cukup berkembang beliau ya dikenal dengan Tankop atau lebih dikenal dengan produsen cat avian ya. Begitu juga sudah berkembang dengan berbagai sektor. Jadi awalnya memang dari toko cat, lalu berkembang menjadi pabrik cat, kemudian berkembang ke sektor yang lain, termasuk ke depo bahan bangunan tadi. Jadi ada kaitannya dengan bisnis awalnya, cat ke depo bangunan itu ada kaitannya, tapi juga ada di sektor lain beliau masuk ke air mineral, ya. Dan ada beberapa bisnis lain yang cukup sudah berkembang, ya. Nah, lalu kalau kita lihat lagi di level berikutnya, ini level ketiga tadi ya, salah satunya adalah Pak Joko Susanto. Ya, beliau yang mempunyai jaringan toko Alfamart yang berkembangnya lebih kurang sudah di atas 15.000 toko ya. Jadi ini bisa dikatakan pengusaha-pengusaha level ketiga menjelang ke level keempat, karena kalau ke level keempat itu mereka sudah merambah ke berbagai bisnis, bukan hanya di bisnis intinya lagi gitu ya. Salah satu contoh yang sudah masuk di level keempat adalah grup Salim. Nah, ini kita bisa ketahui sejarahnya dari orang tuanya Om Lim ya, kemudian turun kepada anaknya ya, lalu turun ke cucunya. Jadi ada sudah 3 generasi di mana sektor bisnisnya sudah berkembang begitu luas. Awalnya di sektor makanan, kemudian masuk di restoran cepat saji ya, di antaranya adalah KFC, kemudian jaringan minimarket adalah Indomaret, kemudian jaringan di minyak goreng ya, minyak goreng dan kebun kelapa sawit. Nah, ini ada kaitannya. Kemudian mereka sudah masuk ke infrastruktur jalan tol. Mereka masuk ya, tepung terigu ini di awal-awalnya ya, sekarang begitu berkembang. Lalu juga mereka masuk di sektor otomotif, Indomobil ya. Mereka masuk di retail lagi, ada Indo Retail Makmur ya. Ada yang juga sudah ekspansi ke luar negeri ya, di antaranya Filipina, ada beberapa negara lain. Di sektor perbankan ya, ada Bank Ina. Dulu awalnya BCA. Nah, BCA ini karena ada krisis tahun 98 sehingga beliau melepaskan sebagian besar sahamnya ya. Asuransi Indolife. Jadi inilah pengusaha-pengusaha di level keempat yang mereka sudah berkembang bisnisnya bukan lagi di sektor inti. Mereka sudah berkembang kemana-mana, bahkan sudah go internasional. Meskipun belum betul-betul kuat di internasional ya. Nah, ini adalah contoh pengusaha level keempat. Masih banyak lagi konglomerasi kita, termasuk panutan kita juga seperti grup Trans Group ya, grup Khairul Tanjung, Pak Khairul Tanjung ya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian yang kelima adalah level multinational company. Nah, ini contohnya adalah Unilever. Unilever ini awalnya memang sudah ratusan tahun umurnya ya. Beda dengan pebisnis kita di Indonesia, belum ada yang ratusan tahun. Ini sudah ratusan tahun ya. Sudah 100 tahun lebih, di mana omsetnya saja pada data tahun 2012 sudah 841 triliun. Karena sudah mendunia. Omsetnya saja ini ya, 841 triliun. Awalnya dimulai dengan membuat sabun cuci Sunlight. Ini saya waktu kecil-kecil masih menikmati nih sabun batangan ini. Yang terus berkembang di seluruh dunia ya. Mereka sudah mempunyai 400 merek, berbagai merek ya. Kalau di sehari-hari di rumah kita
Kita bisa lihat di kamar mandi kita itu hampir semua adalah produknya Unilever. Mulai pasta gigi, sabun, sampo, ini semua produknya dia ya. Sudah ada 2.000 pembeli ya, 2 juta pembeli, ya, 2 juta, 2 miliar pembeli ya. Jadi jumlah pembelinya sudah 2 miliar orang gitu ya. Mempunyai karyawan 173.000 karyawannya di seluruh dunia. Ini data tahun 2012. Mereka ekspansi terus, bahkan yang terakhir-terakhir kita dengar itu kecap cap bango ya. Ini pun sudah diakuisisi oleh mereka menjadi brand dari produk mereka sendiri. Inilah pengusaha di level 5 yang sudah begitu berkembang. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Ya, kita lihat pengusaha lain, salah satunya Gojek. Ya, dari Mas Nadiem Makarim ini cukup signifikan. Ya, dari tahun 2010 mereka mulai. Awalnya cuma call center. Ya. Ini yang dikatakan from hero to zero, from zero to hero. Ya. Jadi betul-betul mereka mulai dengan call center yang menghubungkan pangkalan ojek dengan orang yang mau berangkat. Sangat simpel bisnisnya, tapi siapa yang nyangka ya mereka punya kapitalisasi pasar, valuasinya sudah mengalahkan Bluebird, taksi Bluebird, sudah mengalahkan Garuda Indonesia. Ya, bahkan pendirinya sendiri, foundernya sendiri, Mas Nadiem Makarim ini sudah tidak lagi aktif sebagai pengelola daripada Gojek Group ini. Ya, beliau sudah diangkat menjadi menteri, meninggalkan ini. Lihat, ini harta yang tercatat saja ya 1,4 triliun pada saat beliau meninggalkan, ini harta pribadi ya. Padahal dari data yang saya baca, mereka mulainya hanya sekitar 500-an juta kalau nggak salah saya gitu ya. Nah, inilah yang kita ingin kembangkan. Banyak peluang bisnis UKM yang bisa berkembang mengikuti model-model seperti ini. Ya, yang penting ada kemauan, ada kesadaran, mau belajar, berani bergerak, banyak bergaul, banyak berkolaborasi. Nah, inilah gambaran-gambaran yang bisa dikembangkan ya. Jadi kembali lagi level pengusaha tadi ya. Yang perlu kita sadari tadi adalah pertama level 1 dan level 2 ini kita masih harus bekerja sendiri tanpa kita sebagai founder, sebagai yang mengelola usaha ini sulit kita tinggalkan. Walaupun sudah besar, tapi belum bisa kita tinggalkan. Inilah ukuran daripada pengusaha level 1 dan level 2. Sedangkan level 3, ini usaha sudah bisa kita tinggalkan sebagai founder, mereka sudah jalan dengan cara dengan tim yang profesional ya. Mereka sudah sangat leverage, bisa ekspansi dengan begitu kekuatannya bukan hanya dari kita lagi. Ekspansinya sudah dengan menggunakan pasar modal, dengan tim yang profesional. Nah, kelebihannya kalau kita masuk pasar modal ya, kita dipaksa untuk disiplin. Kita dipaksa untuk transparan. Ya. Bonusnya apa? Kita mendapatkan dukungan yang kuat, bukan hanya modal. Banyak sekali dukungan termasuk karyawan kita sendiri. Kita bisa membagi saham kepada karyawan kita sehingga mereka memiliki usaha yang kita jalani. Akhirnya mereka fokus, mereka all out membangun usaha kita. Jadi banyak manfaat lain kalau kita masuk pasar modal. Memang kelihatannya kedengaran pasar modal ini menjadi sesuatu momok, mengerikan, kelihatannya seperti nggak mungkin kita capai, kenyataannya enggak. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian kalau kita sudah masuk di level 5, nah ini sudah ekspansi. Lihatlah McDonald itu, bisnisnya cuma hamburger, tapi bisa mendunia. Ya. Begitu simpelnya. Jadi kalau kita sudah menemukan cara, polanya, itu bisa dikembangkan dengan cara-cara yang profesional. Salah satu untuk memaksa kita menjadi betul-betul profesional dan transparan adalah dengan masuknya kita ke pasar modal. Karena di pasar modal inilah kita dipaksa untuk disiplin.
untuk transparan, untuk profesional. Nah, yang perlu kita sadari teman-teman pengusaha ya, waktu berjalan, usia kita makin lanjut. Kadang-kadang kita nggak menyadari hal ini, kita keasikan atau terlalu fokus mengurus kita di bisnis level 1, level 2. Sehingga kita tidak menyadari waktu kita sudah usia lanjut. Jadi apa yang paling mahal di dunia ini adalah waktu, yang tidak bisa dibeli, tidak bisa digantikan, tidak bisa mundur. Oleh sebab itu, mari kita sadari, miliki kemauan untuk kita berkembang. Oke? Nah, ada satu film, Anda bisa nonton film ini In Time, sudah agak lama film ini. Anda lihatlah di situ bagaimana jika Tuhan yang Maha Kuasa ya, memberikan umur kita seperti kita membeli pulsa telepon, kita baru tahu bagaimana nilai waktu. Ya. Kisah ini cukup menarik. Anda bisa nonton filmnya In Time, cari di YouTube. Anda bisa melihat bagaimana bernilainya waktu. Oke. Nah, ada hal yang lain juga yang mengenai waktu ini ya, yang dikatakan peluang itu, kesempatan itu hanya datang satu kali, dia tidak datang dua kali. Ini ada kisah yang saya lihat di dalam YouTube-nya Pak Dahlan Iskan. Ada seorang pengusaha ya di grup Darbe Group ya. Beliau ini kita lihat sekarang beliau duduk di kursi roda ya. Beliau terpaksa diamputasi kakinya karena kena COVID. Ya, COVID yang mengakibatkan darahnya kental sehingga harus diamputasi. Ini beliau sewaktu masih sehat ya. Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil di sini? Seperti tadi, perjalanan kita nggak ada yang tahu. Bisa saja terjadi sewaktu-waktu kepada kita, apapun bisa terjadi. Kalau kita tidak siap, beliau ini termasuk orang yang beruntung ya, meskipun mengalami amputasi. Karena beliau punya saudara kandung yang bisa berusaha sama-sama, dan usahanya sudah lebih stabil. Mereka sudah masuk ke pasar modal, sehingga mereka menjalankan bisnisnya lebih profesional, ya, lebih transparan, bisa berkembang. Coba kalau beliau tidak ada saudara kandung, bisnis yang nggak ada, gimana keadaannya beliau jika setelah mengalami seperti ini? Nah, ini bukan nakut-nakutin, bukan kita juga mengatakan hal-hal negatif. Ini adalah pelajaran. Karena siapapun bisa mengalami hal-hal seperti ini, apalagi kalau kita tidak siap. Inilah manfaatnya kalau kita bisa mengembangkan bisnis kita. Semua orang ingin bisnisnya berkembang ya. Mungkin semua orang punya planning bagaimana bisa bisnis itu berkembang. Ini adalah angka hitungan kita sebagai manusia. Kita wajib berusaha. Tapi perjalanan waktu bisa saja tiba-tiba mandek di tengah. Nah, ini pun saya mengalami hal ini ya. Jadi kalau kita nggak siap, ya mumpung ada waktu ya, karena waktu itu yang tidak bisa kita beli dan peluang itu hanya datang satu kali, dia tidak datang dua kali. Maka peluang-peluang seperti ini akan terlewat oleh kita. Saya mengalami hal ini karena saya belum masuk di level 2. Jadi saya merasa perlu sharing ini saya berikan kepada sobat pengusaha agar lebih bisa membuka cakrawala berpikirnya. Kita lihat kejadian-kejadian ini baik disebabkan oleh karena diri kita, mungkin juga tim kita, mungkin mitra kita, tapi juga bisa jadi karena adanya gejolak politik seperti tahun 98. Bisnis banyak sekali yang tutup. Nah, kalau kita nggak siap, apa yang terjadi? Akhirnya kita collapse. Ya. Bisa terjadi juga karena kayak kemarin kasusnya COVID-19. Begitu banyak orang yang terdampak, bahkan meninggalnya juga nggak sedikit. Bisa jadi bisnisnya apa kalau nggak siap, ya artinya tidak siap diteruskan oleh tim profesional. Akhirnya bisnisnya terhenti. Ya. Kemudian karena itu harus lockdown ya, banyak sekali bisnis yang harus merugi bahkan tutup gara-gara penyebabnya adalah yang tidak kita bisa kendalikan gitu ya, datangnya penyakit yang menyebar ke seluruh dunia. Ya. Nah, lalu
Inilah yang terjadi kalau kita tidak siap. Tiba-tiba kita bisa kayak orang kelelep karena kita nggak bisa berenang. Ya, beginilah bisnis yang kenyataan. Apa yang kita alami adalah penyesalan. Nah, penyesalan itu kalau sudah terjadi ya nggak bisa diapa-apain. Tapi lebih baik kita menyadari punya kemauan, kita belajar, kita bergaul, ya kita berani menjalankannya. Teman-teman pengusaha ini sudah ada keberanian, tinggal dipupuk saja lebih kuat lagi sehingga bisa naik level. Minimum kita harus menjadi level ketiga. Jadi begini nih, biarlah apa yang sebenarnya yang perlu kita lakukan ya. Jadi ada goal atau target ya, atau cita-cita kita, dan itu merupakan warisan. Kebanyakan bisnis, kalau tidak kita siapkan dengan baik, tidak kita bisa delegasikan kepada tim profesional, maka akan terjadi rebutan harta di dalam keluarga kita. Nah, kalau kita masuk pasar modal, ini tidak bisa terjadi, ya kecil kemungkinan terjadi karena sudah dikontrol, diawasi oleh banyak pihak, termasuk pemerintah dan instansi-instansinya, investor, ya, media massa. Tentu mau nggak mau kita keluarga akan ikut aturan itu, gitu. Anak-anak kita akan ikut aturan itu. Ya, akibatnya apa? Kalau kita nggak ini, ya jadi ini gelap mata gegara rebutan warisan. Adik bunuh kakaknya. Nah, ini yang kita nggak kepingin lah seperti ini ya. Tapi bagaimana cara mengatasinya? Ya usaha kita itu harus kita bangun dengan fondasi yang benar, yang kuat, yang profesional ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terjadi rebutan ya? Nah, ini seperti orang bermain bola. Goalnya apa? Tentu kita ingin menang gitu. Goalnya adalah ya ini secara umum ya. Kalau saya di Muslim ada 3 hal yang perlu kita tinggalkan setelah kita tiada, yaitu kita perbuatan baik kita lah, ya amal kita. Apa amal kita ini di dalam kita berusaha? Ya usaha kita bisa berjalan, banyak orang mendapatkan manfaat, bisa mencari nafkah di situ, bisa mendapatkan produk yang kita produksi, itu adalah bagian daripada amal. Jadi bukan hanya sekedar uang yang disedekahkan. Waktu, tenaga, pikiran, modal yang kita tanamkan itu bagian daripada sedekah. Usaha kita berkembang, ya itu bagian daripada sedekah. Ini yang kita mau bangun gitu. Jadi goal kita, warisan kita adalah ini. Bisnis itu menjadi bisnis yang profesional gitu ya, yang bisa dikontrol oleh siapapun gitu secara transparan. Kemudian apa yang manfaat kedua yang goal kita nanti? Kita kepingin banyak orang yang mendoakan kita. Kalau kita sudah tiada, banyak orang yang mendoakan kita. Bukan hanya anak kita saja, termasuk orang-orang yang bekerja di tempat kita. Apalagi banyak orang mendapatkan manfaat dia, sembahyang dia berdoa, itu kan buat kita juga gitu. Nah, apalagi yang kita tinggalkan setelah kita tiada. Warisan kita adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ini salah satu sharing saya ini, saya berharap ada manfaatnya juga bagi sobat pengusaha. Ya, ilmu inilah yang perlu banyak sekali kita berikan. Dan ini kan karena ilmu ini tidak ada batasnya, berkembang sesuai perkembangan zaman. Kita biasa mendidik tim kita, karyawan kita, keluarga kita. Di sini kan kita bisa mendidik mereka melalui usaha yang kita bangun. Ini kan ilmu yang bermanfaat ini bagian daripada amal kita. 3 inilah yang kita tinggalkan setelah kita tiada. Inilah warisan terbaik yang kita bisa tinggalkan. Inilah maksud saya sharing ini supaya lebih bermanfaat ya. Paling nggak membuka sedikit kesadaran, pengetahuan daripada sobat-sobat pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha yang masih di level 1 ya. Jadi inilah secara garis besar sharing yang bisa saya sampaikan. Jika ada para sobat pengusaha yang kepingin berdiskusi lebih lanjut atau meminta bantuan, dukungan, konsultasi dengan kami dari grup kongsi-kongsi Investama itu mempunyai tim yang bisa membimbing sobat-sobat pengusaha untuk masuk dari level 2 ke level 3. Jika sobat ingin masuk ke pasar modal, kami bisa bantu
untuk memberi bimbingan supaya persiapannya lebih matang. Bahkan kita bantu dari sebelum masuk pasar modal. Setelah masuk pasar modal pun kami siap membantu Anda untuk menertibkan administrasi, menertibkan mendidik timnya dan yang lain-lain. Nah, ini ibarat kita sekolah ya, ibarat kita sekolah ya. Kalau kita sekolah cuma tamat SD, SMP, tentu kita akan sulit cari pekerjaan ya. Minimum kita harus tamat SMA di level ketiga gitu ya. Dengan tamat SMA itu minimum kebutuhan kalau kita mencari rezeki lebih mudah. Begitu juga kita di dalam berusaha. Kita berusahalah masuk di level 3. Dengan level 3 ini kita dipaksa untuk menjadi profesional, transparan, dan ada orang yang bisa menjalankan tanpa kehadiran kita lagi. Inilah target yang kepingin kita capai. Semoga sharing ini bermanfaat. Jika Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor saya yang tertera di sini. Saya Khaidir Muhammad. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.